Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di perkuliahan instalasi jaringan komputer. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas tentang subnetting. Apa itu subnetting? Subnet mask. Subnetting itu berasal dari kata subnet mask, di mana sub merupakan itu adalah bagian, net itu adalah network, mask itu topeng. Berarti topeng atau antarmuka dari suatu bagian jaringan. Nah, di mana subnet mask ini adalah istilah yang mengacu kepada angka biner 32 bit IPv4 yang digunakan untuk membedakan network ID dengan host ID, menunjukkan letak suatu host apakah berada dalam jaringan lokal atau jaringan publik. Ini Bapak berikan instruksi atau ilustrasi bahwasanya network itu adalah nama kelasnya atau nama suatu kelompok, sedangkan host itu adalah siswa-siswa dalam kelas tersebut atau nama perangkatnya. Sedangkan ada satu lagi nama yang broadcast itu sebagai ketua kelas. Nah, di sini ada namanya classes interdomain routing ya, CIDR. Nah, ini dia untuk CIDR kelas A itu /8. Berarti kan memang kelas A itu network address-nya ya di segmen pertama 8 bit pertama, sedangkan kelas B itu adalah 16 bit pertama, makanya ada 16, maka sedempat itu adalah 24 bit pertama dalam 3 segmen. Ada sebagai network identifikasinya atau identifier, ini host identifier. Classes ini kan pembagian kelas, inter ini kan antar domain, alamat, routing perutian. Berarti pembagian atau pengklasifikasian ya antar domain pada perutian jaringan. Nah, ini gunanya kita nanti kalau misalnya antar kelompok saling berkomunikasi, tentu kita harus tahu bahwasanya yang berkomunikasi ini kelompok mana, dari mana gitu, dari kelas IPA 1 atau TKJ 1 atau TAV 1 dan lain-lain. Itu harus diketahui supaya nanti komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Nah, sedangkan sub, kan dikata sub ini membagi, berarti ada satu bagian yang besar terlebih dahulu. Nah, tapi sebelum itu kita lihat seperti ini dulu ilustrasinya sebelum perhitungan. Berarti di sini ada satu buah lingkaran atau disebut juga dengan super network ya. Misalnya IP jumlah hostnya 50. Ketika kita sub, kita bagi, misalnya kita bagi 4, 5, 2 ya, serahlah sesuai dengan kebutuhan, maka dia akan menjadi sub network atau networknya lebih kecil. Nah, di mana nama lingkaran ini atau nama kelompok itu disebut dengan network ID dan isi dari network tersebut adalah host ID atau host pada network tersebut. Nah, seperti ini jadinya. Nah, sebagai contoh, ini sebuah IP address 113.110.6426. Kita harus temukan dulu network identifiers-nya. Dia berada di network berapa sih? Nah, caranya kita dapat menggunakan dengan metode N. Nah, di mana metode N itu apabila 0 sama 0, dia akan 1, 0 sama 1, 0, 1 sama 0, 0, 1, 1, 0. Ini harus 0, 0 baru 1. Setelah ini seharusnya 1, 1 adalah 1 maksudnya. 1, 1 adalah 1. Nah, maka kita pertama konversi dulu binary ke desimal binary. 131, ini dia. Kalau misalnya 131, ini cara konversi desimal ke binary ya. 131 bagi 2 itu 65. 65, sekian ya. Berarti kan lebih 1. Nah, 1 letak di sini di TP ini. Nah, begitu seterusnya. 65 bagi 2, 32 lebih 1 sampai ini. 1 bagi 2 0,5 berarti sudah habis nih. Maka dibulatkan saja di 1. Maka ditarik dari bawah ke atas seperti ini. 1 0 ini dia harus 1 2 terakhir di atas. Nah, begitu juga konversi dari binary ke desimal. Di sini ada angka 1 0 0 1 1, maka yang kita ambil dulu dari ujung kanan ini. 1 1 ini 0 0-nya ini dan 1 terakhir di sini. Nah, dan 2 pangkat 0 pangkat 1. Nah, ini nanti hasilnya. 2 pangkat 0 kan 1, berarti 1 kali 1 adalah 1. Dan dijumlahkan semuanya pasti hasilnya 1. Yang ditampilkan ini adalah IP atau binary dari desimal ini. Kemudian kita ambil subnet masknya, misalnya karena
dia kita misalnya /26 atau misalnya kita contohkan /2, ini kan yang 16 tambah 4 20, berarti ini /20. Makanya kita set 20 buah binary 1, baru kita n kan. Setelah kita n kan, kita dapatkan IP, kita konversi lagi, masanya network ini berarti IP address ini kelompok dari 131.107.160.0. Ini dia kelompoknya, atau disebut juga network identifier-nya. Kita lanjut. Nah, untuk menentukan subnetting, kita lihat dulu default kelasnya. Kalau misalnya kelas A itu defaultnya /8, B16, C24. Seperti ini. IP address 192.168.1.10/25. Maka defaultnya sebenarnya /24. Karena dia sudah naik ke atas /25, maka ini merupakan subnetting. Nah, langsung saja kita jabarkan ya binary satunya seperti ini. Setelah kita jabarkan 25 binary 1, maka kita ambil desimalnya. Ya, ini sudah dikonversikan desimal, maka ini adalah 128. 2 pangkat n untuk melihat network yang dibagi tersebut, berapa buah saya terbagi network tersebut, maka 2 pangkat n adalah bit 1 pada sini. Network host untuk kelas C ada di segmen keempat. Maka 2 pangkat n adalah 1. N-nya adalah 1, berarti 2 pangkat 1 adalah 2 network. Berarti ada 2 network dalam IP ini. Nah, sedangkan jumlah host per network adalah 2 pangkat Y. Y kurang 2 ya. Y adalah bit 0 pada segmen host. Ini dia. Berarti 2 pangkat 7 kurang 2 ada 128 kurang 2, 126 host yang valid. Jadi kalau misalnya kita rentang IP address-nya ini, maka network pertama adalah antara 0 sampai 127. Kelompok kedua adalah 128 sampai 255. Sedangkan yang available dari network pertama antara 1 sampai 126. Kenapa? Karena 1 ini sebagai network address, yang 127 adalah sebagai broadcast address. Begitu juga pada di kelompok kedua. Nah, maka IP tadi 1.10 tadi maka berada pada kelompok 1 dengan subnet mask 128. Network address adalah 10, yang ini broadcast address adalah 127. Nah, jadi kalau ilustrasinya seperti ini dia. Satu network besar. Ini kan /24 ini. 254, 255 itu digunakan broadcast. 0 sebagai network address. Ini dia 0 sebagai address. 254, 255 sebagai broadcast. Ketua kelas tadi. Yang available adalah antara 1 sampai 254. Ketika dipecah gambaran seperti ini. Oke. Ini akan lebih paham apabila kita simulasikan. Silakan dibuka buku panduan simulasinya tentang subnetting. Ini dia. Ya, dibuka dulu Cisco Packet Tracer. Ya, kita buka Cisco Packet Tracer. Silahkan dibangun topologi seperti ini ya, gambar topologi seperti ini. Oke, kita ambil PC-nya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, bisa di copy paste ya. Dalam keadaan router kosong bisa kita copy paste. Merubah nama juga bisa ini. Yang copy ini jadi di PC 4. PC 5. PC 6. PC 7. Oke. Selanjutnya kita hubungkan semua perangkat tersebut dengan kabel SRAIC karena dia beda jenis perangkatnya ya, maka bisa kita gunakan kabel SRAIC. Kalau sama tentu kita gunakan kabel crossover.
Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ya untuk memberikan IP address ya sesuai gambar ini. Ini dia lebih detailnya ini ya. Di sini nampaknya IP-nya sama semua. Nanti akan kita update di website gambarnya ini. Yang tepatnya ini IP address untuk PC 1 sampai PC 7. Nah, silahkan dientrikan IP addressnya 192 168 1.10 ya. 1.10 lagi 192 168 1.10. Oke, close. Karena slash 24 tambahkan slash 24 ini. Kalau slash 24 berarti subnet masknya adalah 255.255.255.0. Ini 8.8.8.24. Nah, silahkan dientrikan semua IP-nya dulu ke 8 IP ini dengan slash 24. Kemudian coba tes ping ya antar PC dan diisi tabel ini apa yang terjadi. Nah, begitu juga nanti kalau sudah selesai ke 8 PC, pindahkan lagi network. Nah, ini kan ses 24 nih. Nah, ses 24. Nah, kalau misalnya ses 25, berarti ini 8 8 8 16 24 tambah satu lagi. Kalau binary-nya berarti 128. Nah, silahkan diulang-ulang lagi cara perhitungan bilangan binary. Ini ses 25. Benar ya kan? Maka lakukan lagi ping dan hasilnya dibuat di sini. Begitu juga ses 26. Oke, silahkan bekerja dan nanti silahkan didokumentasikan setiap langkah kerjanya dan nanti dientrikan atau dilampirkan di laporan praktikum. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.